Kitabah 2. Ya, teman-teman, ini untuk mengumpulkan tugas-tugas aja ya. Silakan teman-teman masuk. Grup kelas kelas A sama B ya. Kelas Betul, A Ustaz. 2026. Nanti teman-teman masuk ke sini dengan kode kelas A 2026. Nanti kelas B saya buatin ya. Tadi kalau jam 10 teman-teman ada kuliah nggak? Kelas B ada, Ustaz. Oke. Apa mata kuliahnya? Kitabah juga, Ustaz, sama Takamal. Oh gitu. Kita bahas juga partisipan enrollment method. Nah ini self ya, kita buka matanya, tapi dikasih kode kitabah 2 atau apa ya, ada muwajahah coba 345. Nah, ini teman-teman silakan masuk ya ke LMS, ke MOC. Sebenarnya dulu saya di LMS udah ada, cuman LMS-nya itu di delete semua karena saking penuhnya ya. Saya belum sempat nyelamatin. Udah ini bikin dadakan aja. Jadi ini silakan teman-teman ke sini ya. Eh, itu linknya saya kirim. Nanti teman-teman klik link itu ya. Terlebih dahulu teman-teman bikin akun ya. Nanti kodenya tadi ya, kelas B gitu. Ini kodenya ya yang ada di grup ini. Ya ini samain aja kodenya. Seperti kelas A gitu ya. Kelas A 2026 kayak gitu. Kalau kelas B 2026 ya. Ini kalau sama kelas B kita sudah meeting ya kemarin. Kalau sama kelas A belum meeting ya. Ya udahlah kita ulangi lagi aja ya. Coba nih ya masuk ya ini menggunakan akun Pak Abah. Nah tuh kita bawa muwajahah gitu ya. Nah kode tadi tuh ya kelas, oh enggak, kelas Bentar. Strip A strip 2026 ya kayak gitu ya. Nanti teman-teman masuk ya. Oke, enroll gitu. Coba kita cek. Lah, enggak kata. Oh di Pak Abbas ya. Ya keluar. Kita refresh. Lah, belum ada yang pada masuk. Silakan pada masuk dulu ya.
Eh, Aktifkan akunnya, maksudnya masuk gitu ya. Lihat, refresh. Kok belum ada yang masuk? Gimana? Susah ya? Apalagi bikin akun dulu. Ustadz Afwan, ini Ana masukin keywords yang untuk kelas B, tapi nggak bisa Ustadz. Oh, Incorrect tetap Ustadz. incorrect. Oh, oke. Kelas B ya. Coba kita cek lagi. Edit. Kelas benar. Oh, sebentar. Iya, iya, ada. Mungkin ada kesalahan di sini. Afwan. Ya, maaf, maaf. Ada di sini enrollment methodnya. Buka. Nah, ininya harusnya no dulu ya. Allow new enrollment. Yes, enrollment key. Use. Ini yes. Use group enrollment. Yes. Nah, baru. Sekarang baru bisa. Ya, coba lagi. Grup. Nah, tuh. Kelas B udah 3 ya. Mantap. Kelas A belum ada nih. Oke deh. Tapi nunggu kelas A sampai bisa dulu deh. Minimal satu. Supaya nanti bisa ngabari ya ke yang lainnya. Karena saya ngambil nilai itu dari sini biasanya. Saya ngumpulin. Jadi basisnya adalah portofolio. Jadi kalau teman-teman di MOC-nya nggak ngerjain apa-apa, nanti nilainya bisa nol. Ya. Masih kosong aja. Bagaimana? Mana yang kelas A? Ada yang udah coba? Belum Ustadz, lupa password. Kalau lupa password, bikin baru aja. Baik Ustadz. Nah, karena adminnya orang UNJ. Satu orang, syukurlah. Sarah Fatimah ya. Ini harus dimasukkan ke grup nih. Maksudnya harus dicatat nih orang-orang yang bisa cepet. Sarah. Belum ada grupnya ya. Buat grup aja. Penanda nih. Atau di sini ya. Meeting pertama. Harus diapresiasi lah. Ini tuh judulnya menulis teks, paragraf atau teks sama aja ya. Teks, ya sebenarnya beda. Teks belum tentu paragraf, paragraf bagian dari teks. Teks deskriptif atau insya fi Anas atau langsung insya Anas Asardi gitu ya. Ini materi kita yang pertama. Hmm,
Apa yang enaknya? Page aja deh coba. Meeting pertama. Ya, paste di sini. Oh, bisa ya. Paste ini nih yang pertama tadi. Kemudian, sekarang udah ada 4 ya, syukurlah. Dava Sabrina. Ya, sebagai catatan aja ini. Oh, description ya harusnya ini. Hmm, maaf ya, ini masih administrasi kelas dulu. Kemudian saya kembangkan lagi. Oke, ini. Oh, yang hadir. Berapa orang yang hadir nih? Nggak muncul. Ini yang hadir 36. 36 ya. At-tullabul ladzina hadaru fi muqabalah tsaniyah atau muqabalah al-ula lada shaf al-alif faqat mada sittah ya. Sittah wa salasin. Tamam. Orang Mesir itu. Baik. Yang ngomong tamam, tamam itu biasanya itu gayanya orang Mesir. Tamam. Biasanya orang Indonesia ngikut-ngikut gaya mana Mesir atau Teluk gitu ya. Meeting pertama. Oke. Kalau kelas B mungkin udah saya tugasin ya, tapi karena kelas nah ini ya meeting pertamanya. Nah tuh ya ada laporannya. Oh, nggak bisa turun ya. Ini ya 36. Jadi ya anggaplah meeting ini seperti meeting pertama lagi aja dah ya. Susah karena timpang gitu ya. Kelas B-nya sudah, kelas A-nya belum. Oke. Teman-teman sekalian ya, sebetulnya kitabah muajahah itu atau mata kuliah kitabah secara umum lah. Itu sebetulnya mudah ya. Cuman kenapa yang menjadi sulit itu karena modal kitabah itu adalah kosakata. Yang jadi pertanyaan, teman-teman tuh punya kosakatanya banyak enggak? Kalau enggak punya kosakata itu susah. Akhirnya metode saya ya, oh ya, ini untuk kelas A mungkin ya, ini saya kirim bukunya Ustadz Kamal, tapi ini mohon maaf saya nggak ya pakai bukunya Ustadz Kamal, tapi saya lebih senang kuliahnya itu dari hasil teman-teman sendiri ya, lebih lebih senang bebas gitu, menulis yang terarah dari saya, tapi teman-teman tuh sambil berjalan menulis bebas menulis maksudnya yang sudah diarahkan dengan saya dari saya dengan tema yang spesifik itu teman-teman bisa bisa paham daripada menulis yang ada diharuskan seperti ini gitu ya. Ini bukunya Ustadz Kamal. Silahkan aja download ebook.
Oh ya, absennya itu diatur sama PJ masing-masing aja ya. Nah ini ya teman-teman. Nah, kayak gini bukunya. Hmm, ya kayak gini bukunya. Ahmad Muradi. Nah tapi ini ya saya agak begitu kurang. Ya ada yang perlu gitu diinformasikan yang memang di buku ini tuh tersirat aja. Kalau dari contoh-contohnya sih sudah oke. Pak Saf ya, Pak Saf di sini. Ya, di sini Pak Saf. Ya ini jadi kayak kayak tuh kayak mata kuliah membaca ya, terus tugasnya menulis. Jadi membaca dulu, terus menulis ya. Nah ini Fakrat Kamilah Bijum Melatil Maudu Ma'at Tafasil gitu. Saya tuh temanya mana? Temanya eh, tema tema menulisnya tuh nggak muncul gitu ya. Tapi secara tersirat ketika dicontoh itu baru muncul gitu. Lebih ke teknisnya ini nih. Ya ini misalkan nomor satu, ini nih sebetulnya menulis deskriptif yang mendeskriptifkan apa? Bitokoh al Wamdiyah atau Prangko ya. Prangko adalah ya potongan dari kertas karton atau kertas al-makwi. Nggak tahu saya makwi ini artinya apa. Kertas yang eh, kuat. Ini kira-kira lebarnya adalah 6 kali 8 sentimeter busoh. Ini cm sentimeter. Yang tertulis pada kartu itu huruf yang terkenal, yang mana siswa bisa duduk di eh, sufuf barisan akhir di kelas. Qiraatul kalimatil maktubah ala bitaqati inda arabiha. Ya saya tulab alladhi yazlif khususul akhirah fi qadri dirasah qiraatan. Yang mana siswa yang duduk di depan kelas itu bisa membaca kalimat yang tertulis di kartu itu ketika kartu itu ditampilkan. Wam dia berarti bukan perangkok ya. Apa? Kita cek translate Google terjemah Arab. Apa Wam dia tuh teman-teman? Kilat flash. Oh, kartu flash. Ya, kartu flash. Berarti ini berapa masuk? Bukan perangko. Saya kira perangko ya. Coba kalau perangko itu apa? Oh, bagus ya udah. Gitu. Perangko. Tobia. Ya, ya Allah. Tobia. Ya, maaf ya. Iya. Kalau 8 cm, 6 cm. Itu ukuran kartu itu. Ukuran ATM ya. 8 kali 6. 8, 6 cm. Yuktabu alaiha al-kalimat bi huruf bariza bi haitsu tulab. Ya, ini sebetulnya materi pertama ini menjelaskan tentang
eh, teks deskriptif gitu teman-teman ya. Deskriptif. Yang kedua juga ini sama. Yang kedua ini eh, ngomongin apa kira-kira yang kedua ini? Coba ya teman-teman baca. Jadi kuliahnya kayak kuliah membaca jadinya ya. Saya juga kok jadi kuliah qiraah ini. Coba teman-teman ya. Sebetulnya kalau teman-teman mau ya, kalau teman-teman merasa bahasa Arabnya kurang, itu bisa download ini nih, eh, Google Translate nih teman-teman. Yang kayak gini nih. Google Translate itu di dalamnya tuh ada fitur kameranya. Nanti teman-teman arahkan, nanti muncul terjemahnya. Ya, kadang teman-teman di luar kelas males ya belajar, ketika di sini baru belajar nggak apa-apa. Nah di sini nih ada fitur kamera nih fitur kamera ya. Klik aja itu, terus arahin gitu. Nah ini pilih ininya Arab Arab Indonesia dulu ya, Arab Indonesia gitu ya. Nah, kamera muncul. Nah, itu nggak usah dipencet juga muncul terjemahnya. Tuh, ya, tuh kayak gitu hasilnya tuh udah tuh. Yang di layar Arab ini hasilnya langsung Indonesia. Ya, tapi tentu belajar seperti itu terlalu instan. Yang instan-instan itu cepat hilang. Ya, cepat hilang sebetulnya. Tapi ini cara gimana ya? Cara terakhir lah gitu ya. Cara paling cepat itu ya teman-teman harus praktek. Pertama praktek ngomong gitu, yang kedua baru praktek menulis ya. Praktek ngomong itu eh, membuat lama ingatan kosakata di dalam otak. Praktek ngomong ya, itu kalau ngomong, kalau teman-teman nemu kosakata Arab terus langsung praktekkan ngobrol sama teman, itu insya Allah bisa bertahan seminggu. Ngomong lagi 2 kali bertahan sebulan. Ngomong lagi 3 kali minimal diomongin tapi dengan konteks yang nyata dengan kalimat itu ya. Itu bisa selama-lamanya ya. Tapi kalau teman-teman belum pernah ngomong, masih dari membaca paham kemudian ditulis aja, itu kosakata hilang. Belajar bahasa asing, termasuk juga ini bahasa Arab, itu sebetulnya modalnya adalah kosakata yang banyak. Nahu sorof itu kedua. Gitu ya. Kosakata yang banyak aja dulu gitu. Baru kemudian nahwu sorof menyusul untuk mengatur kosakata ini menjadi rapi. Ya. Ya kaifa al-hil, kaifa al-hal ya, kaifa tariqatu li hifaz al-mufradat li mada? Hatta tawilul amad ya, hatta tawilul amad fi al-mukh ya, fi al-mukh itu eh, Tariqah al-jayyidah ya. Faqat al-mumarasah indama hafadna al-kalimah al-jadidah ya. Al-mufradat jadidah. Ini jaridah ya, koran Arab. Koran harian Arab. Koran harian Arab. Jadi ini ngomongin apa nih paragraf 1 nih teman-teman? Paragraf 1. Ini yang paragraf ini nih. Coba kalau gitu dipanggil Rima Mustikah. Ada. Hadir Ustaz. Kira-kira ngomong apa tuh paragraf ini nih? Nih. Koran koran harian Arab Ustaz. Ya, benar. Ngomongin koran harian Arab. Iya, jadi ini udah di sini ya.
Ini namanya kalimatnya kalimat apa? Eh, Rima. Dari sisi deduktif induktifnya ke apa, paragraf apa atau teks apa? Kalimat topik jumlatil maudu. Enggak, maksudnya dari sisi deduktif induktifnya itu teks apa? Pilih aja deduktif atau induktif gitu. Deduktif. Apa alasannya deduktif itu? Apa Ustaz apa? Alasannya apa deduktif itu? Iya. Kalau topiknya yang di awal tuh deduktif apa induktif? Oke ya, ini Rima lagi di mana nih posisinya? Terima sekarang Heeh. di masjid Ustaz. Oh, di masjid. Siap. Oke, coba tanya kepada iya ya. Bagus kelasnya nih. Hmm, kepada Genia ya. Ini bener gak Gen? Tadi tuh kata Rima kalimatnya ini adalah kalimatnya. Paragrafnya ini adalah paragraf deduktif Gen. Bener gak Gen? Bukan ya Ustadz? Berarti berarti paragraf apa atau teks apa kalau bukan deduktif itu? Kalimat penjelasan Ustadz. Ih, nggak ngomongin itu dulu kali. Ya udah, syukron. Tapi tahu nggak isinya apa? Tahu nggak isinya apa? Isinya tuh apa, Gen? Tahu Ustadz. Nggak tahu. Oh, oke. Minta tolong ke Imam Mahmudi. Ya, Ustaz. Ini paragraf apa, Mam? Maksudnya, Atau Ustaz, tadi tuh ada dua pilihan ya, ada dua pilihan. Milihnya yang mana kira-kira, Mam? Kalau dikasih dua pilihan tadi tuh. deduktif bukan sih, Ustaz? Apa alasannya? Soalnya biasanya kalau deduktif itu inti kalimatnya itu ada di awal, Ustaz. Ya, bagus. Itu sempurna alasannya. Ini adalah semua paragraf, teman-teman ya. Apakah paragraf itu atau teks itu, ya teks atau paragraf itu deskriptif, naratif, argumentatif, gitu ya. Itu tuh bisa dibedakan menjadi dua, apakah induktif atau apakah induktif atau deduktif. Kalau induktif itu kesimpulannya atau
kalimat pokoknya ya, kalimat pokoknya itu ada di akhir gitu. Nah, itu dia yang dimaksudkan di buku ini tuh kenapa perlu penjelasan lanjutan gitu ya. Karena ini nih hanya ngomongin kalimat sempurna yang dirinci oleh kalimat penjelas. Nah, apa ini ya? Saya kurang begitu, Pak. Oh, maksudnya ini nih ternyata bikin kalimat deskriptif gitu ya, yang induktif gitu teman-teman ya. Nah, nanti teman-teman itu tugasnya buat seperti itu. Nah, karena sekarang itu zamannya sudah zaman ChatGPT, ya udah minta tolong sama ChatGPT aja. Karena tahun lalu juga saya tuh, aduh kok bagus-bagus banget gitu. Saya yakin dari ChatGPT. Nah, sekarang ChatGPT juga silakan dipakai, tapi teman-teman tuh harus paham semua apa yang dituliskan itu. Mungkin kalau kelas B sudah mengerjakan ya tugas itu ya. Kalau kelas A mah belum, ya udah anggap aja meeting kemarin itu bonus ya untuk kelas B ya. Terus teman-teman ya, bagaimana memahami kalimat deskriptif? Ya, kalimat deskriptif itu gampangannya tuh ya mendeskripsikan seolah-olah kita itu apa ya, menikmati gitu ya. Apakah kalau misalkan kita mendeskripsikan tempat seolah-olah kita itu ada di sana gitu ya. Nah, kalau kita mendeskripsikan ini koran Arab, ya koran Arab itu yang kita tahu itu seperti apa, setahu-tahu kita, sehingga orang lain itu tergambar, terdeskripsikan gitu ya. Coba ya, kita bisa membedakan antara contoh nomor satu, nomor dua ya. Pada contoh nomor satu, ya ini tuh, bitaka al-wamdiyah, ibaratun an qit'atin min kartun il waraq. Nah, mulai dari sini nih. Udah ini menjelaskan ini semua. Ya, ini juga sama. Ya, ini semua. Ya, untuk memahami ini ya, teman-teman harus, kalau nggak tahu artinya langsung aja ke Google Translate ya. Kopi, wamdiyah itu apa? Atin minal kartun awil warok al makwi. Nah, makwi saya nggak tahu nih. Tata rawah itu kira-kira ya kayak gitu ya cara kerjanya ya. Al makwi ya kok nggak ada artinya. Penguat ya. Penguat. Oh, diperkuat ya al makwi. Mana tadi? Ini. Al warok al makwi ya kertas yang kuat. Jadi bukan al qawi gitu ya. Pakainya isim maf'ul al makwi. Isim maf'ul dan isim fa'ilnya kalau yang eh, Mu'taliyah itu biasanya sama ya, makwi-makwi juga. Busoh, ini busoh ada yang tahu artinya busoh? Saya juga nggak tahu. Kalau nggak tahu ya ke Google Translate aja. Inci Ustaz. Apa? Inci. Oh, inci. Iya benar ya. Busoh inci. Inci itu lebih lebar daripada cm ya. Berapa inci jadinya? 8 kali 6 inci. Iya, ini saya pegang penggaris nih. Oh, 8 ya lumayan ya. Lebar, selebar A3 kali ya. A3, A5 ya, A5. Sentimeter, saya juga ini nggak tahu kenapa wayuk tabu ya.
Harusnya watuk tabu al kalimat alaiha gitu ya. Bi hurufin barizah dengan huruf-huruf yang barizah itu terkenal setahu saya. Syakhs bariz coba kita di sini. Menonjol ya, menonjol ya. Iya terkenal. Syakhs bariz biasanya tuh saya tahunya. Orang yang menonjol yang terkenal ya. Man syakhs bariz fi fasal ba gitu ya bisa. Eh Syakhs bariz fi Rodi itu Ustadz Murad sebetulnya teman-teman ya. Tapi Ustadz Murad teman-teman nggak tahu udah pernah ketemu belum ya Ustadz Murad ya. Ustadz Murad tuh terkenal tuh ya se-Indonesia. Tapi Ustadz Murad lagi sakit ya. Ya, huruf yang menonjol ya, hurufnya yang menonjol, yang mana para siswa nih cara-cara nerjemahnya gini nih teman-teman nih. Ada kata yastati bukan fiil ya. Tapi si failnya ini itu ada aladzina. Kalau nggak kalau misalkan ada isim yang diikuti oleh isim mausul, ya udah terjemahin dulu nih isimnya sampai isim mausul selesai. Nah, baru failnya nih di sini nih. Failnya nih ini nih, ini failnya ya, fail lagi. Maf'ulnya nih jauhan. Yang mana para siswa yang duduk di barisan akhir di kelas bisa membaca kata-kata tertulis di kartu itu saat ditampilkan, gitu ya. Caranya dari sini dulu nih, yang mana siswa yang duduk di eh, baris belakang kelas, pilih sebut bisa membaca kata-kata tertulis gitu ya. Sekarang kita ke sini ya. Yang ketiga. Minal umur allati yajibu an tuhtam biha fi dauri ta'limil arabiyyah tadribu at-talamid untuk waktin mubakir. Oke, ini kira-kira paragraf apa? Paragraf apa kira-kira? Masih pilihannya tuh dua tadi. Masuknya ke induktif atau deduktif dulu. Hmm. Ada yang mau coba? Dan apa kalimat pokoknya? Kalimat pokok ya. Ana mau coba Ustaz. Wah, bagus. Siapa? Alia Ustaz. Mana? Kok nggak muncul nama? Alia Ustaz. Coba ngomong. Alia gitu. Alia Ustaz. Kok nggak muncul ya? Tar, tar. View-nya. Speaker, iya udah ya. Alia. Mana ya? Alia. Coba ngomong. Halo, Alia. Halo Ustaz. Sudah muncul tak Ustaz? Belum? Ya Allah, ya Rabbi. Ini Ana coba raise hand deh Ustaz. Ya, baguslah. Ah, itu dia, bagus. Raise hand dulu. Oke, oke. Coba, gimana Alia? Bagus. Kalau menurut Ana itu jenis paragrafnya deduktif Ustaz. Soalnya di kalimat pertamanya tuh langsung ada gagasan utamanya.
Bagus. Gagasan Apa gagasan utamanya tuh utamanya? melatih keterampilan mendengar. Iya, melatih keterampilan mendengar. Keterampilan mendengar. Hmm, Apa melatih? tapi bagus, Link. Alia ini sudah pas sebetulnya deduktif. Tapi alasannya masih kurang logik, masih kurang logik. Coba lagi alasannya selain itu Alia. Kira-kira Oh, apa? oh ini saat Hmm. komunikasi, Hmm. keterampilan pembelajaran bahasa dalam komunikasi. Hmm. Masih kurang ini ya, masih kurang istilahnya tuh kalau bener sih bener, kurang akurat. Akurat itu ya, bagus ya Alia ya, saya suka. Ada lagi yang ingin mencoba, silakan. Kaila Ustadz mau coba. Siapa? Kaila Ustadz. Nggak muncul nih. Coba ngomong lagi. Kaila Ustadz. Kaila Ini Nisa ya, ya ya bagus, ya ya Ustadz. silakan. Ha. Yang jadi gagasan utamanya itu hal-hal yang diperhatikan dalam peran pengajaran bahasa, bukan Ustadz? eh Masih terlalu lebar, bisa diakurasikan lagi. Alia, coba. Alia lagi. Kaila ya, Kaila Nisa. Bagus, bagus ya. Maksudnya sudah mengarah, tapi kurang menukik dia. Bisa dicoba lagi, Haila. Peran pengajaran bahasa apa? Ya, udah lumayan lah. Ya, baguslah. Sebetulnya ini kalimat intinya adalah pembelajaran bahasa Arab gitu. Ini karena eh, kalimat berikutnya ini nih penting menjelaskan pentingnya pembelajaran bahasa Arab gitu. Ya, maka ini disebut kalimat deduktif. Tapi teman-teman ini ya, ini kan kita secara garis besar aja yang memahami deduktif induktif secara garis besarnya. Tapi arahnya itu kemana ini paragraf ini? Apakah masih deskriptif atau paragraf yang lain? Coba pikirin. Ya, coba pikirin. Ya, coba pikirin ya. Apakah ini masih paragraf deskriptif? Mm-mm. Ya, udah 1 menit. Kira-kira ada yang mau coba? Silakan. Nggak ada. Coba aja, nggak apa-apa. Salah juga. Senang dari usaha yang salah itu. Nggak ada yang coba. Nah, bentar ya.
Bikin satu. Lupa lagi cara editnya. Sebentar ya. Sok teman-teman pikirkan dulu ini masuknya ke paragraf apa? Apakah masih deskriptif gitu? Sambil saya mau edit. Ini. Tadi yang pertama tuh siapa ya? Tadi ada Kayla sama siapa? Sebelum Kayla tadi siapa ya? Yang tadi bicara. Alia Ustadz, Alia Alia Humaiza. siapa? Alia Humaiza Ustadz. Oke, ini ada yang mau coba lagi? Jadi teman-teman ya, kalau teman-teman nggak ada yang komentar ya, ini Ustaz, ya gimana? mau coba boleh gak? Ya siapa? Bagus. Daripada dipanggil Syifa Fitria, Ustaz. Syifa Fitria. Gimana? Ya. Iya. Itu paragraf eksposisi bukan, Ustaz? Bagus. Apa alasannya? Karena itu dia menjelaskan satu topik, ya kan, topik atau informasi, biar wawasan si pembaca ini bertambah gitu, Ustaz. Oh, enggak. Kalau Pak, kalau definisi eksposisi itu apa? Bagus sih, tapi ya saya suka. Paragraf eksposisi adalah tuh. Eksposisi itu eh, yang menjadi garis bawah itu sama-sama deskriptif menjelaskan, tapi ini ada eh, fakta gitu, berdasarkan fakta ya. Jadi menampilkan, memaparkan informasi ya, tapi disertai dengan fakta-fakta ya. Tapi mungkin ya, ada yang ingin coba lagi, coba boleh. Selain Syifa Fitriah, Ustaz, Ana mau coba Ustaz. oke ya Siti Yohanza silahkan. Tadi Ana setuju sama yang Sipa juga kalau ini tuh termasuk ke teks eksposisi. Kenapa? Tadi kan kata Ustaz teks eksposisi itu yang menjelaskan sama-sama menjelaskan sama kayak diskusi. Cuman di dalamnya itu ada pendapat sama alasannya. Kayak ini ada pendapatnya. Kalau misalkan eh pembelajaran bahasa Arab itu kayak difokuskan tadrib kalamisnya itu ke maharo istima. Kan dia ngasih alasannya li anal istima yang abu dauron haman. Jadi ada pendapat sama alasannya kayak gitu. Jadi biar lebih jelas informasi. Ya, bagus. Makasih kontribusinya. Ada lagi supaya kita bisa Ustaz memahami mau ya coba. jenis paragraf. Ya, silakan. Alicia Taskia. Eh, ini termasuk paragraf argumentasi bukan Ustaz? Nah, saya cenderungnya ke situ. Coba alasannya apa? Karena sesuai yang dijelasin Hanza tadi, kan itu ada karena-karenanya, jadi kayak termasuk argumentasi sendiri gitu Ustaz. Ya, argumen itu ada opini. Ada opini. Kita lihat apakah di dalamnya ada opini. Yang ada opini dari penulis itu argumen dia. Mempertahankan ide. Supaya
lawan bicara itu tertarik, bukan tertarik, percaya ya. Ini ini nih argumennya dia, ini penting loh gitu. Jadi hal-hal yang penting di pembelajaran bahasa Arab itu, ini kan argumentasinya dia adalah latihan sejak dini, itu dia, di Maharo Istima, dan proses pembelajaran bisa fitin khosoh, dan secara umum ya istima di proses pembelajaran secara khusus. Wa fil mujtama al hayah bisifatin ammah, dan secara umumnya itu adalah mujtama, masyarakat. Ini yang bisifatin khosoh ini tentang proses pembelajarannya, istima ya, istima tentang proses pembelajaran secara khusus, dan mendengarkan tentang masyarakat, masyarakat ya, al-mujtama wal haya ini secara umum. Karena istima berperan penting, eh, berperan penting dalam proses komunikasi masyarakat. Waduh, saya baca lagi. Walati tu'adu minal amaliyat al-asasiyah fi muqtafil mawaqif. At-tamrin. Udah ya. Nah, ini saya agak ragu ya. Sekarang, mungkin ya, sekarang ini kalimat pokoknya itu adalah istima. Ya, istima ini. Ya, umur alati yajibu ini sebetulnya istima. Ya, masih masih apa namanya? Masih paragraf eh, deduktif, tapi ini nih minal umur alati yajibu antah tamu ini sebetulnya istima di sini nih ya. Oke, sekarang kita ini aja. Kita konfirmasi melalui chat GPT ya, nggak apa-apa. Ini saya copy. Kita lihat ya. Oh, ini belum masuk ya. Oh, udah masuk. RAM. Ini paragraf induktif atau deduktif. Dan dari sisi isinya, fungsinya masuk ke paragraf apa gitu aja ya. Nah, tuh ide utamanya itu. Waduh, ide utamanya panjang. Deduktif ya, sudah benar. Nah, fungsinya nih. Waduh, bisa eksposisi dan argumentatif ya. Baguslah. Ya, berarti dua-duanya benar ya, termasuk eksposisi yang bersifat argumentasi. Ya, bagus ya, dua-duanya benar berarti ya. Alhamdulillah, karena ada li anak gitu ya. Ya, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Kita harus paham istilah-istilah itu. Argumentasi itu bahasa Arabnya apa? Ada yang tahu? Al-ardi ya, al-ardiyah, al-faqrah al-ardiyah. Kalau eksposisi eksposisi ardiyah, argumentasi itu tajadul, at-tajaduli gitu ya. Itu nanti akan kita bahas di paragraf-paragraf berikutnya ya, yang ada di buku ini. Oke ya. Nah, ini sebenarnya ditentukan di tamrinnya ini ya, tentang jam ya gitu. Tapi saya bebasin aja ya. Atau yang ada di sini aja lah ya. Boleh deh. Yang ada di sini aja nggak apa-apa lah ya. Teman-teman
kerjakan ya PR ini ya. Tamrin al-awwal. Oke ya. Ya udah itu saja ya teman-teman ya. Meeting kita hari ini. Saya hanya jelaskan secara makro ya. Kalau teman-teman nggak tahu ini artinya, teman-teman pakai Google Translate aja ya yang di HP itu ya, terus arahkan ya. Atau bisa di copy satu-satu, paste di Google gitu ya. Karena kita tuh mata kuliah kitabah bukan kiroah ya. Jadi fokusnya ke kiroah. Kiroahnya itu nanti menghasilkan kitabahnya itu tadi menghasilkan kitabah yang seperti apa gitu ya. Apakah kitabah yang kita tulis itu deskriptif atau argumentatif atau eksposisi tadi itu ya. Ya baiklah teman-teman ya. Sebelum ditutup mungkin ada pertanyaan silakan. Ya. Oh, PR-nya nanti diupload di sini ya di meeting 1 ya. Bentar saya bikinkan dulu. PR-nya diupload di sini. Tulis, maksudnya nggak usah ditulis juga nggak apa-apa. Maksudnya dipakai Word aja, Word, pakai copy paste aja dari ChatGPT boleh. Tapi teman-teman harus bertanggung jawab bahwa ini adalah paragraf apa teks apa teman-teman induktif atau deduktif gitu ya. Kemudian masuknya kemana? Apakah deskriptif gitu ya. Dan teman-teman harus tahu semua arti yang teman-teman tuliskan itu. Oke. Nah, menulis satu. Tugas menulis satu. Tugas satu. Tentukan jenis teksnya. Dua. Fungsi teks. Fungsi teks tersebut ya. Sebagai teks apa harus tahu arti semua yang dicatatkan tersebut. Itu ya, Word aja, tapi teman-teman ini ya, atau boleh diketik langsung di internetnya itu ya boleh. Tapi ini ya, masukkan dulu ke Google Drive, terus linknya yang dipaste ke situ. Atau langsung dituliskan di situnya ya. Di papan display jawaban. Ya, kok ada batasnya 19 ya? Ya, nggak apa-apa lah. Ya, itu ya, tugas menulis satu. Oke, teman-teman, itu saja meeting kita hari ini. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita tutup dengan baca hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah asyhadu an la ilaha illallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Syukran, Ustaz. Wah. Syukran, Ustaz.